dan juga biaya sewa terkait mesin kopi, kursi, dan meja. Nah, untuk stok kopi Baik, sebelumnya di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang kami pilih, yaitu mengenai business case. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Sari Eka Nur Marifah. Kemudian bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. saya Ismail Rofiah. Saya Kevin Akmal Syauqi. Saya Sri Astuti. Saya di Borsaf. Di sini kami akan membahas mengenai beberapa permasalahan yang di business case ya. Mungkin bisa di next page. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk bagiannya Mbak Isma. Sorry, ini dengan saya, Mbak. Ya, bisnis case itu dari apa yang kami pelajarin adalah suatu dokumen yang dibuat untuk memberikan informasi yang penting yang digunakan untuk apakah proyek ini layak untuk dilakukan atau tidak. Biasanya proyek ini akan disusun di awal fase dan biasanya ini merupakan dokumen yang pertama kali dibuat atau dibikin untuk memenuhi project life cycle. Itu sih. Dan apa sih sebenarnya fungsi dari ataupun untuk apa bisnis case ini? Bisnis case ini eh, kami bagi menjadi 5 fungsi, di mana fungsi pertama adalah untuk persetujuan terhadap pendanaan ke pihak manajemen atau sebagai alternatif solusi dokumen yang diberikan untuk ke pihak manajemen. Dan untuk yang kedua, bisnis case ini memberikan informasi yang cukup kepada manajemen ataupun kepada stakeholder agar dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang diharapkan dari organisasi. Dan yang ketiga, bisnis case ini digunakan untuk mendokumentasikan MOV atau Measurable Organizational Value proyek, yaitu ukuran nilai ataupun manfaat yang diberikan proyek terhadap strategi ataupun tujuan dari organisasi. Dan untuk yang keempat, bisnis case ini bisa dipakai untuk membandingkan alternatif solusi, termasuk opsi untuk mempertahankan eh, status quo atau digunakan untuk menganalisis seluruh kelayakan teknis, organisasi, terus ekonomi, lalu biaya total, manfaat dan risiko masing-masing, eh, sorry, risiko masing-masing alternatif gitu ya. Yang kelima, bisnis case ini digunakan untuk menyusun dasar argumentasi logis yang sistematis agar proyek bisa mendapat dukungan yang dibutuhkan untuk lanjut ke implementasi. Itu untuk penjelasan dari bisnis case dan fungsinya. Baik, selanjutnya untuk developing business case ini ada 8 step ya. Kami mengambil dari referensi buku Marshall. Ada 8 step, nanti stepnya akan dijelaskan oleh saya dan Mas Kevin. Mungkin bisa langsung next. Ya, step pertama itu mendefinisikan MOV. Jadi menentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk langsung mendukung visi dan misi organisasi. Jadi di sini MOV berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi keberhasilan proyek.
Karakteristik utama MOV yang kuat itu yang pertama selaras dengan visi misi, kemudian tujuan strategis organisasi, kemudian yang kedua terukur melalui indikator yang jelas, kemudian yang tiga dapat diverifikasi dan disepakati bersama oleh semua pemangku kepentingan. Jadi contohnya seperti meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 95% dalam waktu 6 bulan melalui otomatisasi sistem layanan. Seperti itu. Next. Yang kedua, lintas fungsi business case dalam satu tim. Jadi yang kedua melibatkan perwakilan dari berbagai departemen seperti departemen keuangan, kemudian departemen operasional, kemudian departemen IT, pemasaran dan lainnya untuk memastikan bahwa business case itu mencerminkan kebutuhan dan perspektif semua pemangku kepentingan utama. Manfaatnya yang pertama kredibilitas yang tinggi dengan melibatkan berbagai sudut pandang, kemudian kepemilikan bersama atas proyek sehingga dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga, wawasan yang lebih akurat mengenai biaya dan potensi resiko. Kemudian yang terakhir, penyelarasan yang lebih kuat dengan tujuan keseluruhan organisasi. Selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif. Sebelum fokus pada satu peluang bisnis, sangat penting untuk mengeksplorasi beberapa solusi yang mungkin. Jadi setiap alternatif itu harus merupakan strategi yang mendukung pencapaian MOV dari proyek tersebut. Jadi ini termasuk mempertimbangkan semua opsi yang layak, bahkan jika itu berarti mempertahankan status quo atau tidak melakukan apa-apa tadi. Jadi contoh alternatif yang mungkinnya yang pertama mendesain ulang proses bisnis yang ada tanpa berinvestasi pada tim baru atau IT baru. Kemudian nomor dua mengadopsi atau menyesuaikan aplikasi yang sudah digunakan oleh departemen lain. Kemudian yang ketiga perancang ulang sistem yang ada. Yang keempat membeli paket perangkat lunak atau sistem informasi yang udah siap pakai. Kemudian yang terakhir mengembangkan solusi custom baik secara internal maupun outsourcing. Selanjutnya, yang step keempat adalah mendefinisikan resiko ya. Di sini ada setiap alternatif itu harus ditinjau dari segi kelayakan secara teknis, ekonomis, operasional, dan legal. Jadi sangat penting untuk mengevaluasi potensi resiko dan dampaknya. Di sini ada analisis kelayakan dan analisis resiko. Yang pertama, analisis kelayakan berdasarkan ekonomi, itu seperti contohnya apakah solusi ini terjangkau dan efektif secara biaya, kemudian dari analisis kelayakan teknis itu apakah organisasi memiliki infrastruktur dan keterampilan yang tepat, kemudian dari sisi organisasionalnya apakah organisasi itu siap dan bersedia untuk beradaptasi, kemudian dari sisi lainnya dari analisis kelayakan ini mempertimbangkan implikasi hukum atau etika yang mungkin ada. Kemudian analisis risiko itu contohnya seperti mengidentifikasi apa yang salah, kemudian dampaknya itu seberapa serius konsekuensinya, kemudian responnya itu bagaimana cara menghindari atau meminimalkan risiko tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Kevin. Baik, terima kasih Mbak Sari. Mungkin kita bisa melanjutkan slide-nya. Selanjutnya ada di langkah kelima atau step kelima, yaitu total cost of ownership atau untuk menghitung total biaya pemilikan ya. Nah, pada tahap ini kita berfokus untuk menghitung semua biaya atau anggaran yang akan dikeluarkan selama proses proyek life cycle-nya ya. Nah, jadi nanti itu tidak hanya biaya awal aja ya yang kita pertimbangkan, tapi juga kita harus mempertimbangkan perihal biaya beli perangkat keras atau lunaknya. Kita juga perlu menimbangkan biaya pembangunan infrastruktur dan instalasi sistem, biaya pelatihan untuk tim nantinya gitu ya untuk pengguna, lalu biaya operasional bulanan atau tahunan, juga biaya perbaikan atau upgrade sistem jika memungkinkan di kemudian hari. Nah, harapannya dengan kita bisa menghitung total cost of ownership ini, kita bisa melihat biaya yang sebenar-benarnya. Jadi tidak hanya biaya yang hanya ada di awal saja. Jadi berharap
dengan kita mempertimbangkan ini bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak lagi. Itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6, yaitu total benefit of ownership atau menghitung total manfaat kepemilikan yang kita dapat ya. Nah, setelah tahu kita tentang biaya yang perlu dikeluarkan di step sebelumnya, kita juga bisa tahu ya manfaat apa sih yang kita dapat dari melakukan atau mengimplementasi proyek tersebut ya. Dan manfaat yang kita dapatkan itu bisa kita ukur dengan ya tangible atau terukur, atau bisa juga dengan tidak langsung atau intangible. Untuk tangible sendiri, kita bisa mengukur secara mungkin pendapatan yang meningkat atau biaya operasional yang menurun atau juga proses kerja yang lebih cepat dan efisien. Tapi ada juga pengukuran yang tidak langsung atau sulit untuk diukur ya, seperti kepuasan pelanggan yang meningkat, terus juga ada citra perusahaan yang lebih baik dan keputusan bisnis yang lebih tepat gitu, karena data yang lebih jelas. Nah, harapannya dengan kita melakukan step ke-6 ini, kita bisa mengetahui ya seberapa besar sih nilai yang bakal kita dapat dengan kita mengimplementasikan proyek tersebut ya, dengan membandingkan biaya yang perlu kita keluarkan di step sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk step ke-7 yaitu analyze alternatif, di mana di sini kita bisa mulai membandingkan ya pilihan-pilihan atau solusi mana aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan berbagai alternatif yang kita dapatkan. Nah, dengan salah satunya kita juga perlu mempertimbangkan dari segi kelebihan dan kekurangan yang ada ya. Itu harapannya mana sih yang lebih sesuai atau cocok yang akan kita ambil. Nah, prosesnya ini kurang lebih pertama seperti kita melakukan peninjauan kembali ya terkait asumsi dan data yang ada yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Lalu yang kedua, kita juga bisa membandingkan tiap alternatif yang ada berdasarkan dari kriteria seperti yang tadi ya, biaya yang perlu kita keluarkan, terus manfaat apa yang kita dapat, dan juga dampak positif atau negatif yang bisa berimpact ke dalam tim pengembangan. Lalu yang ketiga, kita juga bisa memilih solusi yang terbaik ya, sesuai dengan tujuan dari bisnis di awal. Dan terakhir, kita juga bisa mendokumentasikan keputusan dan apa sih bisa juga mengetahui alasan kenapa sih kita bisa memilih solusi tersebut. Itu kurang lebih. Selanjutnya kita masuk ke step terakhir, yaitu support the recommendation, di mana di step terakhir ini kita bisa membuat rekomendasi akhir yang lebih jelas dan meyakinkan kepada stakeholder. Dan yang isinya itu biasanya mencakup pertama terkait ringkasan masalah yang ingin diselesaikan, lalu juga solusi apa yang dapat kita pilih dan kenapa gitu alasannya pilihan tersebut bisa kita ambil. Lalu juga kita bisa mengetahui terkait manfaat yang diharapkan ya, baik dari segi um, finance maupun dari segi operasional. Dan kita juga perlu menyiapkan beberapa hal seperti rencana implementasi, kayak seperti bagaimana proyek ini dijalankan, dimonitor dan dievaluasi, dan juga ada rekomendasi akhir terkait pernyataan yang jelas ya bahwa kita tuh siap untuk mengimplementasi atau melanjutkan proyek ini gitu. Jadi harapannya dengan kita melakukan step ke-8 ini bisa meyakinkan para stakeholder yang harapannya bisa mendukung um, dalam mengimplementasikan proyek ini. Itu kurang lebih untuk penjelasan terkait um, business case sampai ke langkah ke-8. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, mungkin Mbak Sri Astuti ya. Ya, benar. Baik, terima kasih Mas Kevin. Untuk selanjutnya yaitu business case example. Nah, di sini saya dan Mbak Isma mengambil contoh dari business case-nya ini tentang opening a coffee shop. Nah, yang langkah pertama yaitu kita mendefine dulu untuk MOV-nya. Nah, di mana kita niatnya itu membuka kedai kopi ini dalam kurun waktu 3 bulan ini kita bisa menghasilkan laba di mana dalam per bulan itu kita bisa menjadi eh, kedai coffee shop yang bisa difavoritin sama masyarakat. Kemudian untuk yang kedua, make a form course, di mana kita membuat formulir tim kasus bisnis lintas fungsi termasuk pemilik proyek, kemudian barista, akuntan, kemudian teman pemasaran dan penduduk lokal yang di mana mereka bisa mengetahui tentang bagaimana pelanggan ini sukanya tentang apa, maksudnya
sukanya kopi yang bagaimana kayak gitu. Kemudian untuk yang slide selanjutnya, kita mengidentifikasi alternatifnya. Untuk yang pertama, kita membuka kedai kopi di dekat taman, misalnya. Kemudian untuk yang kedua, memulai gerobak kopi keliling sebagai gantinya. Kemudian yang ketiga, bermitra dengan kafe yang sudah ada sebagai cabang mininya. Kemudian selanjutnya membuka layanan pengiriman biji kopi, di mana yang bisa kita kasihin gitu. Kemudian untuk slide selanjutnya, menentukan kelayakan dan nilai resikonya. Yang pertama yaitu resiko cuaca buruk mengurangi eh, lalu lintas pejalan kaki sehingga persaingannya itu sangat sulit karena kalau misalkan cuaca buruk kan otomatis orang-orang kurang minatkan untuk datang ke kedai kopi. Kemudian untuk yang kelayakannya ini peralatan dan pelatihan yang tersedia untuk tim yang menjualnya biar bisa lebih bagus gitu. Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Isma. Selanjutnya terkait total cost kepemilikan. Eh, menurut kita dengan estimasi biaya untuk pembukaan coffee shop ini tuh akan include terkait ak- eh, perabotan peralatan kopi dan juga biaya sewa terkait mesin kopi, kursi dan meja. Nah, untuk stok kopi sendiri, cups dan bahan-bahan yang bahan-bahan yang habis pakai dan juga penyewaan dan juga termasuk ke dalam penyewaan sewa tempat usaha untuk pertama kali coffee shop ini berdiri. Terus biaya lainnya yang harus dihitung terkait eh, beberapa operasional cost untuk biaya karyawan selama bisnis beberapa bulan. Nah, untuk total keuntungannya ini misalnya biaya kot estimasi pendapatan kotornya itu 2 juta per hari untuk 12 hari buka dalam 1 bulan dan dikali 12 bulan dalam 1 tahun. eh, Estimasinya didapatkan 600 juta dalam 1 tahun pertama. Nah, untuk biaya operasionalnya sendiri, itu estimasi ada 400 juta, include include penggajian, material mentah, listrik, dan juga sewa tempat. Nah, untuk keuntungan bersihnya diestimasikan dapat 200 juta dalam 1 tahun pertama. Nah, analisis terkait alternatif pembukaan coffee shop ini bisa dilakukan, kan tadi alternatif bisnisnya bisa dilakukan buka coffee shop di sekitar taman menggunakan mobil cart dan partner dengan kafe yang sudah ada maupun shop, online delivery service. Nah, untuk kos sendiri, kita analisis yang paling tinggi biayanya adalah membuka kedai kopi di sekitar taman. Dengan biaya yang paling rendah sendiri itu online pembukaan servis pelayanan online, pengiriman online. Nah, untuk kontrolnya kita bisa full control jika kita membuka kafe sendiri, entah menggunakan fund maupun pembukaan kafe atau pelayanan online. Nah, tapi dari segi marketing, yang paling menguntungkan itu sebenarnya kita partner dengan
kafe yang sudah ada, apalagi kafenya yang memang sudah terkenal. Karena marketingnya tidak perlu dimulai dari nol, karena kafe yang sudah terkenal, kita tinggal numpang nama aja. Untuk potensial income, yang paling menurut kita yang paling potensial itu ada pada pelayanan online, karena ini akan memberikan pendapatan yang tinggi dan juga biaya ownership yang rendah jika marketing yang kita gunakan. Tapi PR-nya ada pada marketing karena itu not direct langsung. Harus pintar digital marketingnya. Next. Nah, rekomendasi dari kita yaitu kedai kopi ini bisa dilakukan dengan membuka mobile coffee cart dan online coffee bean delivery service. Karena ini dengan pembiayaan yang relatif rendah dan pendapatan yang relatif stabil. Sehingga efek cost-nya akan lebih efektif dengan dan juga resiko yang lebih rendah. Selain itu, tes produknya dan juga membangun brand yang kita buat bisa lebih fleksibel lagi. Karena itu kepemilikan pribadi daripada kita partner dengan kafe yang sudah ada. Untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan kita terkait materi studi kasus, bisnis kasus ini. Business case itu dokumen pertama yang akan kita buat dalam project life cycle. Nah, business case ini sangat penting untuk evaluasi dan membujuk stakeholder, meyakinkan stakeholder bahwa project ini tuh layak untuk diimplementasikan. Nah, selain itu, dari analisis bisnis case yang dibuat, itu akan membantu kita untuk membuat keputusan yang akurat dan minim resiko. Sekian dari untuk sumbernya sendiri, kita menggunakan lecture note dari Wix 2 dan juga buku Providing Measurable Organization Value, Information Technology Project Management, yaitu Providing Measurable Organizational Value dari Marjoka. Sekian dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.